menghilangkan nyawa orang. Karena walaupun bagaimana itu dia, siapa tahu kalau dia sudah tertangkap, diadili kan oleh aparat penegak hukum, oleh aparat hukum, kan dia bisa sadar, tidak melakukan kembali, kan gitu. Barangkali dia terpaksa gitu kan Lurah Ya, melakukan. apapun alasannya nyawa itu harus diselamatkan. Karena nanti kita ada proses berikutnya. Mungkin dengan ada proses berikutnya dia sadar, dia tinggalkan dunia itu menjadi orang yang baik, kan gitu. Nah, kita balik ke ini Lurah tadi, APBD kita, pendapatan dan potensi yang tidak dimaksimalkan ya oleh pemerintah sebelumnya, artinya ya. Ya. Ada bupati-bupati sebelumnya belum bisa memaksimalkan PAD. PAD kita itu tadi 3 miliar ya, 3 triliun ya Lurah ya. PAD kita 3,5 triliun. 3,5 triliun dan biasanya nggak pernah 100% terrealisasi ya target PAD itu. Termasuk penggunaan anggaran daerah itu masih silpa. 2022 1 triliun, 2023 kemarin 600 miliar ya Lurah. Nah, tadi Lurah bilang ada potensi di pajak limbah ya kan, untuk pengusaha limbah, tadi ada di apalagi catering dan satu lagi soal pajak reklame yang belum dimaksimalkan nih Lurah. Apa sih mungkin kalau Lurah yang melihat ya, udah berapa kali gonta-ganti bupati, setiap target PAD belum terrealisasi, alasannya masih ini belum bisa dimaksimalkan, pajak hiburan, pajak-pajak lain itu kalau menurut pandangan Lurah semestinya bagaimana dan mengapa bisa potensi yang ada ini belum bisa dimaksimalkan secara maksimal? Nah, ini kembali lagi kepada keberanian dan kemauan. Mau nggak berani juga tidak akan berjalan. Berani nggak mau juga akan diam. Antara kemauan dan keberanian itu seiring. Dia punya modal keberanian, dia punya modal kemauan, sehingga itu barang bisa jadi. Tapi kalau nggak didorong dengan itu barang nggak bakalan jadi. Sekarang potensi sudah jelas ada. Bukan menggali lagi ada, cuma tinggal mengelola dengan baik dan jujur, tidak ada kebocoran. Bagi para wajib pajak yang tidak membayar pajak sesuai dengan undang-undang pajak, undang-undang nomor 21 tahun 2022 tentang pajak daerah, itu sudah jelas. Yang maunya aja memperketat, mempertegas. Ya kalau perusahaan yang nggak mau bayar pajak ya tutuplah perusahaannya. Kan kita punya kewenangan untuk itu. Daripada dia usaha punya keuntungan besar, tidak ada kontribusinya ke pemerintah daerah, sedangkan pemerintah daerah juga bukan untuk bupati tapi untuk masyarakat Kabupaten Bekasi yang nikmati, ya gimana? Ya kita hanya ngejar-ngejar pajak PBB, pajak bumi dan bangunan. Orang punya tanah 100 meter, kita kejar pajaknya berapa sih pajaknya? Sedangkan ada orang pengusaha yang bisa menghasilkan satu harinya puluhan juta, dan dia mau bayar pajak, kan gimana? Karena kan mau daerah maupun pusat bisa berjalan kan dari pajak, bisa bangun dari pajak, kan? Kalau pengusahanya nggak mau bayar pajak secara pasti atau mungkin bayar tidak dengan baik, kan? Nah ini kan bahaya. Gitu. Itu harus dimaksimalkan lagi ya, karena peningkatan PAD naik, otomatis APBD juga bakal naik. Iya. Jadi PAD Kabupaten Bekasi meningkat, yang disebutnya APBD juga bertambah, otomatis secara langsung juga APBD desa itu juga naik. Jadi pembangunan di tingkat desa itu lebih cepat dan lebih merata. Ya mungkin ada desa-desa kan yang nggak ada punya potensi sama sekali. Ada juga yang punya tanah bengkoknya sama sekali tidak menghasilkan. Ini dari mana lagi? Ya kadang-kadang cuma hanya mengharapkan dari APBN. Itu pun kan sudah diatur peruntukannya. Sekian persen untuk ketahanan pangan, sekian persen untuk stunting, sekian persen untuk BLT, sekian persen untuk padat karya tunai, kan? Sudah diatur, kita hanya tinggal menjalankan program pemerintah pusat. Karena sudah diatur oleh program-program prioritas oleh Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Kita hanya tinggal menjalankan saja.
Itu mungkin yang belum terlalu diatur begitu detail kan dari BHP BHR. Penggunaannya. Iya. Nah, dari situlah kita banyak menggunakan kegiatan, sehingga banyak kegiatan dari situ. Sisa honor pegawai kan, sisa gaji tetap perangkat desa gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang di dalam musyawarah desa sudah ditetapkan di dalam RKP. Kalau untuk kepala desa sendiri Lurah, kan pasti kan saling berkomunikasi juga ya. Gimana sih tentang menyikapi pilkada ini para kepala desa di Kabupaten Bekasi? Ya kalau kepala desa kan udah jelas di Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang desa yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 kan dilarang kepala desa berpolitik praktis memenangkan salah satu pasangan calon. Udah jelas itu, maupun di Undang-Undang Pemilu udah jelas, bahkan ada sanksi kan, sampai ada sanksi pidana, ada sanksi denda, ya udah jelas lah. Tapi kita selaku kepala desa bukan berarti seperti TNI Polri, tidak menggunakan hak pilih. Punya hak pilih juga. Kita punya hak pilih juga, kan gitu. Maka saya sering katakan dalam sambutan-sambutan saya, dalam rangka untuk pemilihan kepala daerah secara langsung, baik gubernur dan wakil gubernur, bupati, wakil bupati, jangan sampai ada yang golput. Karena golput itu bukan pilihan. Iya, golput itu bukan pilihan. Masa sih dari sekian banyak calon kagak ada pilihan? Kan gitu. Dan pilihlah sesuai dengan hati nurani kita kan gitu. Tapi karena kita mah kagak boleh dilarang oleh undang-undang, ya baik-baik undang-undang desa maupun undang-undang pemilu, ya kepala desa ya netral. Gitu. Tapi kita hanya menghimbau bagaimana masyarakat kita bisa menggunakan hak pilihnya ya sampai 80% lah. Saya harapkan sampai 80% lah menggunakan hak pilihnya. Karena saya sering sampaikan gitu. Tidak ada gunanya kita golput. Karena golput itu bukan pilihan. Bukan pilihan. Gitu. Karena biasanya kalau pilkada ini partisipasi pemilihnya lebih rendah dibanding pemilu pada umumnya ya. Iya. Ya memang mungkin karena pilkada ini kan beda dengan pilkades. Kalau pilkades kan dekat. Mungkin sampai 95% kalau pilkada cuma masuk suara. Karena rasa dekat. Langsung berpengaruh. Pilkada kan malah lebih rame pilpres. Iya betul. Iya daripada pilkada biasanya di desa ini lebih tertarik pilpres. Karena kalau pilpres itu kan di TV, lihat berita-berita. Ada terus. Nah kalau di pilkada kurang di TV-nya mungkin kurang, kan ke media masanya mungkin kurang. Jadi bahkan mungkin kalau kita nggak sosialisasikan terus menerus, ya ada yang tidak tahu. Gak ada yang tahu bahwa pilkada kan gitu iya. Makanya saya pasang banner, kadang lebih ada 50 banner himbauan kepada masyarakat buat tanggal 27 November. Nah, kita akan melaksanakan pilkada. Gitu. Jadi banyak yang belum tahu nih pilkada ini. Kalau kita nggak terus menerus di tempat-tempat maulid, di tempat-tempat tahlilan, di tempat-tempat hajatan terus kita sampaikan sosialisasi. Artinya desa juga ikut membantu untuk meningkatkan partisipasi pemilih nanti ya. Itu ya harus. Karena kita juga punya rasa tanggung jawab. Pilkada 2017 itu kayak di angka 70% kalau tidak salah itu kan. Partisipasi pemilih ya. Maksudnya rendah lah jika dibanding. Ya harapan saya coba mendorong kepada masyarakat ya, khususnya desa Burangkeng, ya 80% lah partisipasi masyarakat. 80%. Ya biasanya kadang-kadang yang kurang ini di perumahan-perumahan yang partisipasinya kurang. Tapi kita cobalah. Iya, kita coba karena dia mungkin dengan kesibukannya, mungkin calonnya nggak kenal kali kan gitu. Makanya tapi kita iya kurang silaturahminya kan gitu kan, kurang sosialisasinya kan gitu. Ya mungkin kita dorong juga. Iya, biar dia juga ikut berpartisipasi dalam rangka untuk menentukan nasib Bekasi 5 tahun akan datang. Karena walau bagaimanapun pengaruhnya cukup dekat ya Lurah kalau dibanding presidennya. Iya sebetulnya, tapi kurang tersosialisasi mungkin, kurang terpublikasi aja gitu. Kurang apa ya? Kurang iya, gitu ya. Gitu. Ya mungkin ya karena itu tadi, karena kurang mungkin timnya kurang sosialisasinya, semua paslon kan gitu. Mungkin hanya turunnya satu kecamatan, hanya satu desa, kan gitu. Kalau di situ ada 11 desa, seluruhnya cuma satu desa kan.
Yang 10 desanya juga kan belum tahu kan gitu. Masih ini ya, masih belum terpenetrasi gitu ya. Nah, Lurah ini kan di wilayahnya ada TPAS ya. Kita bicara sedikit mungkin soal TPAS. Dulu TPAS itu, keberadaan TPAS itu tidak serta-merta membuat status Desa Burangkeng menjadi istimewa dibanding desa lain ya. Maksudnya dalam hal anggaran gitu yang turun dari pemerintah daerah. Nah, mungkin harapan Lurah nanti seperti apa sih Pak Lurah, masalah di TPAS dan harapannya terhadap para nanti bupati yang terpilih untuk seperti apa sih seharusnya TPAS itu dikelola? Gini, tempat pembuangan air sampah itu kan yang namanya sampah. Itu kalau dikelola dengan sistemnya kurang baik akan menimbulkan tindakan yang tidak baik. Umpamanya kalau hari ini TPA itu menurut saya kan ini sistemnya belum jelas. Apa sistemnya tarisannya rempir, apa sistem open dumping. Yang jelas sampah di situ dibuang, ditumpuk begitu saja. Nah, bagaimana nanti resapan air bawah tanahnya? Bagaimana nanti cuaca lingkungannya, udaranya? Nah, mungkin hari ini ya belum terasa. Mungkin 5 sampai 10 tahun lagi bagaimana resapan air bawah tanah yang akan dikonsumsi dengan lingkungan. Kenapa? Itu kan di bawahnya itu kan kagak ada karpet. Oh, langsung tanah. Langsung sampah blek. Kan biasanya karpet dipasang, baru sampah ditimbun, terus dibikin kolam licit untuk membuang air lindinya, air lindi situ, kolam 2, kolam 3, kolam 4, sehingga air yang keluar dari kolam tersebut jatuh ke air pengairan bebas itu berdua aman. Ini kan kagak ada sistem seperti itu. Maka saya bilang ini bagaimana amdalnya, kan analisa dampak lingkungannya. Nah, untuk ke depan ya kalau memang pemerintah daerah ini tidak mampu secara anggaran, bukan cuma untuk pengelolaannya, tidak mampu secara anggaran, kan kita punya pemerintah pusat, kan? Yang penting rakyat Kabupaten Bekasi sehat, kan gitu. Ya harus juga mendekati pemerintah pusat. Bagaimana? Apa sekarang ada juga namanya apa tuh yang terbarukan itu, kan? Jadi bisa digunakan untuk tenaga listrik. Oh, ya sampah kan? itu ya. Sampah itu kan kalau saya lihat-lihat di YouTube itu kan ada juga sampah dikelola bisa mengambilkan menghasilkan gasnya itu bisa jadi listrik. Uapnya itu bisa jadi listrik. Kan gitu. Ya kalau emang itu hanya seperti itu ngelolanya, nah ini harus ada kebijakan politik Pemda antara bupati dan DPRD. Kalau ini tidak ada kebijakan Pemda bagaimana mengelola TPA dengan baik, ya sampai kapanpun tetap akan begitu. Untung bagus warga Burangkeng masih mau nerima itu. Terima aroma-aroma. Walaupun mungkin dongkol-dongkol dikit kan gitu. Masih mau, kan? Dibayangkan aja, sekabupaten Bekasi, sampah pasar, sampah perumahan, sampah industri dibuang di Burangkeng. Bayangkan. Tapi sampai hari ini kan juga keluhan masyarakat juga ya masih belum terpenuhi. Masih banyak ya. Masih banyak. Sekarang aja dari warga perumahan aja. Pernah banyak datang ke saya. Pak, kita ini kan dijadikan tempat pembuangan sampah berdasarkan perda tata ruang. Nah, masa kita tinggal di tempat pembuangan sampah, ngangkat sampah bayar? Oh. Kan gitu. Tinggal berapa meter? Boro-boro gitu kan ya, boro-boro dapat kompensasi dari akibat adanya sampah. Tapi ngangkat sampah di rumah pun harus bayar. Itu. Coba katanya sampaikan kepada pemerintah daerah. Minimal sampah kita diangkat dari rumah, kita gak bayar lah gratis kan gitu. Yeah. Kalau dapat kompensasi seperti di Bantar Gebang kan lain cerita itu. Setiap warga, gak salah ada 3 kelurahan yang mendapat kompensasi akibat adanya TPA Bantar Gebang kan gitu. Kabupaten Bekasi ini kan baru dapat 2.000 kakak
Itu pun serumah 1 bulan, satu kakaknya cuma 100.000. Cuma 100.000 Iya, sedangkan di Bantar Gebang nggak salah sudah 600.000 per bulan. per bulan. Per bulan per rumah. Ya kan? Oh. Iya. Kita 100.000. Itu pun baru dari jumlah 12.000 kakak, ya dapat 2.000. Kadang-kadang juga kita bingung juga ngaturnya. Makanya saya bagi kepada masyarakat yang terdampak langsung itu di Kampung Jati. Nah, sisanya dibagikan kepada penggiat kesehatan, penggiat lingkungan yang kasih. Atau yang jarak dari jalan utama itu 50 meter dari jalan utama karena dia tercium baunya dikasih. Kan masih jauh. Iya. Kita sudah berapa kali mengajukan penambahan juga belum dikabul juga. Iya, informasinya minta nambah 1.000 ya, Bro? Iya. 1.000 lagi kakak ya. Kemarin aja ada peluasan kurang lebih 2 hektar. Paling berapa bulan udah menutup. Udah mau tutup lagi. Karena begitu banyaknya pelumu produksi sampah di Kabupaten Bekasi kan. Gitu. Memang kalau nggak dikelola, nggak dimusnahkan, apa itu dibentuk jadi apa itu jadi batako, apa itu jadi apa. Ini produksi sampah kan tahap ada ribuan kubik. Seluas apapun itu lahan pembuangan air sampah, kalau hanya cuma ditimbun seperti itu, nggak bakal selesai masalahnya. Bebasin lagi besok 2 hektar lagi, 3 bulan penuh lagi, bebasin lagi besok 3 hektar lagi, setahun penuh, nggak bakal selesai. Bukan solusi jadi. Iya, terkecuali ada sistem pengelolaan yang modern lah, bukan sih kayak begitu. Apa itu dijadikan sebuah batako, apa itu dijadikan umpamanya gas jadi listrik. Kan ada energi terbarukan kan, karena apakah itu jadi energi terbarukan gitu. Kalau cuma begitu-gitu aja ya nggak bakal nyelesain masalah gitu. Terus akan jadi masalah. Iya. Pemkab Bekasi itu berdasarkan informasi lu ya pernah mencoba menggandeng pihak ketiga ya, cuman tipping fee-nya nggak ada titik temu. Terus udah sempat ada wacana PLTSA ya Lurah, membangun listrik tenaga sampah itu. Ya sampai sekarang kan cuma wacana dan wacana. Makanya kan tadi itu. Ini untuk sampah ini, saya katakan sekali lagi, ini harus ada keberanian kebijakan politik Pemda antara DPRD dan Bupati. Kan gitu. Kalau cuma hanya ini mau, ini enggak setuju. Ini oke, ini enggak. Enggak bakalan selesai. Itu ada kesepakatan. Kebijakan politik Pemda disepakati oleh Bupati dan DPRD. Kalau cuma hanya rencana isu begitu sudah 5 tahun yang lalu saya udah dengar. Tapi faktanya sampai hari ini mana? Kan? Sampai hari ini ya gitu-gitu juga. Cuma ditumpuk aja sampai terus. Ya terus udah 40 meter. 40 meter. Kan? Itu pun kadang-kadang kalau musim hujan nanti itu bisa aja terjadi longsor. Longsor ya. Karena tumpukan sampah itu kalau di Bantar Gebang saya lihat itu tumpukan sampah sekian meter dilapis dengan sekian meter tanah merah. Sampah lapis sekian tanah merah. Ini kan enggak, sampah tumpuk terus sampai setinggi-tingginya. Makanya terjadi longsor. Di musim hujan terjadi longsoran sampah, di musim kemarau terjadi kebakaran sampah. Ini sering terjadi itu. Iya. Bukan sekali 2 kali. Dan longsor. Iya, musim hujan terjadi longsoran sampah, musim kemarau terjadi kebakaran sampah. Kan? Itu kalau sudah terjadi kebakaran itu enggak mati seminggu itu. Sulit dipadamkan. Karena apinya sudah masuk ke dalam. Nah, Lurah, itu peluasan kemarin juga kalau bisa dibilang karena mungkin udah longsor berkali-kali ya. Hampir kena kantor UPTD itu kan akhirnya diperluas 2,1 ya, 2,5 hektar ya kalau saya. Itu bukan hanya sebetulnya karena bukan hanya longsor, memang sudah susah. Sudah overload, sudah susah, tidak ada lahan lagi untuk membuang sampah. Kalau itu terus ditaikin ketinggiannya sampai 5 sampai 60 meter, 40 meter aja udah longsor, apalagi ditaikin lagi ketinggian sampai 5 sampai 60 meter. Udah nggak bisa ya. Iya, sekarang aja lihat itu. Tiang tol kan tinggi tuh. Kan hampir tinggian sama tiang tol. Ya kan? Ya hampir tinggian tiang sama tiang tol itu. Makanya ini udah darurat sekali sebelumnya. Kalau nggak mengambil langkah-langkah lain yang sifat pengelolaan secara modern, Bekasi ini kan
perumahannya udah padat banget. Terus dari pasarnya, dari industrinya. Sedangkan itu buang ke situ semua. Bagaimana nggak cepat penuh? Kan? Kalau masyarakat lewat tol Cibitung Cimanggis tuh udah mau nyampe pintu tol Burangkeng tuh pasti ngeliat ya Mas. Ya pastilah udah pasti lihat itu. tumpukan sampah. Sebelum keluar tol Burangkeng harus melihat tumpukan sampah dulu. Jadi kayak ikonnya. Ikon. Jadi tumpukannya pasti yang orang lewat ngeliat ya. Wah, Iya. itu gunung sampah tuh. Ya harapan saya ke depan ya bupati akan datang ya bisa mengelola sampah dengan ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, ya baik itu resapan air bawah tanah maupun udara. Ya kan? Dua kan harapan juga kan harusnya nih TP ini ada jeda, ada jarak antara pemukiman dengan sampah. Hari ini kan nggak ada jarak. Mepet. Ini sampah, ini pemukiman. Harusnya kan ini sampah, di sini ada sekirang lebih ada lahan terbuka hijau yang bisa menghalangi bau busuk kepada lingkungan, juga lalat-lalat juga tidak perlu banyak masuk ke pemukiman sehingga dia berhenti di situ. Nah hari ini kan kagak. Sampah, tumpukan sampah langsung dihadapkan dengan lingkungan. Ya paling pagar Arkon. Iya. Kan harusnya kan jarak dari pemukiman ini apakah 30 meter, apa 20 meter dijauhkan daripada sampah. Ini kan enggak. Sangat langsung berbatasan. Karena mungkin warga masyarakat sudah terbiasa. Ya. Jadi sudah tidak. Tapi kalau orang pendatang masuk situ pasti tutup hidung kan. Tapi kalau orang situnya, warna udah biasa, gini aja menurutnya Bang. Sekarang kita pakai parfum, kan? Setiap kita pakai, sudah tidak tercium lagi harumnya. Paling orang lain yang mencium harumnya. Oh, parfumnya nih. Begitupun karena udah terbiasa, begitupun bau busuk itu. Karena hidungnya sudah terbiasa bau itu, sudah nggak terasa bau lagi. Iya, udah biasa aja gitu kan. Coba orang lewat situ, semua pasti tekep hidung. Kan gitu. Tapi kalau di situ udah nikmat aja udah. Habis mau kemana lagi? Ini udah nikmat juga nih Udah gimana lagi kan gitu. Mau pindah kemana, mau tinggal di situ. Udah nikmatin aja bau itu kan gitu. Tapi kita pernah liputan di Burangkeng itu di sana waktu ada satu kegiatan, pas pulang itu sampai nempel boy di pakaian, di motor juga agak. Ya apalagi kalau kena ban itu, air liurnya itu kan kalau kena ban itu coba-coba masuk ke rumah. Sampai lalatnya juga. Iya, sampai terus itu sampai besok juga masih tercium baunya. Iya kalau belum dibakar steam juga belum terus bisa kalau ban. Iya benar. Iya. Masih ada tipis-tipis lah aromanya. Nah makanya saya juga pernah mengusulkan kepada pemerintah daerah bagaimana jalan lingkungan dengan jalan mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan pengangkut sampah itu dipisahkan. Jadi mana jalan warga, mana jalan kendaraan angkutan sampah. Jadi warga kalau mau pulang itu dari habis kondangan, habis kerja. Jadi bukan lewat lagi yang bersambur baur dengan kendaraan angkutan sampah. Yang airnya kan terus menapas. Apalagi air di Maliba Pasar nih. Nah, maksud saya orang kan kadang-kadang kalau pulang malam habis kerja nggak mungkin lagi dia nyuci motornya karena udah capek, lelah, ngantuk. Langsung masuk ke kamar, kan? Ditaruh di luar takut hilang, dibawa ke kamar ruang tamu baunya, wah, minta ampun kan gitu. Makanya saya kasihan juga kadang-kadang, saya juga pernah usulkan, tapi mudah-mudahan lah. Tapi di 2005 ini mungkin ya bagi pemimpin yang baru di Kabupaten Bekasi, bupati yang baru, mudah-mudahan usulan saya terrealisasi agar dipisahkan antara jalan umum warga sama jalan kendaraan pengangkut sampah, biar jangan jadi satu. Kan warga ini sebenarnya TP ini kan sebetulnya nggak punya jalan khusus. Iya. Kan? Itu yang jalan ada itu jalan. Yang ada itu kan jalan masalah, jalan adat yang dari dulu sudah ada. Mau kemana lagi? Sekarang kan antara Kampung Nyusun dengan Kampung Jati kan memang lewat situ. Iya. Kalau lewat Burangkeng Solo kan muter. Jauh. Ya kan lebih jauh. Kalau dia mau acara tahlilan, acara kondangan, pulang kerja kan memang akses jalannya satu-satunya itu. Kan antara Kampung Jati menghubungkan dengan Kampung Cinyosong. Jadi harus ada jalan khusus ya. Ada jalan khusus. Informasinya udah dianggarin tapi
Saya belum dapat informasi. Belum ya? Kalau usulan saya dari tahun 2021 udah saya usulkan. Udah diusulkan. Udah saya usulkan. Lokasinya nanti itu berbatasan dengan kota. Masih ada lahan berarti. Nah hari ini kan batas kita dengan kota Bekasi ini dengan Kelurahan Sumber Batu kan hanya sebatas galangan sawah. Nanti kalau itu dibikin jalan, nah batas kita adalah jalan. Oh iya. Jadi bukan hanya saja ada jalan pengganti, tapi juga jadi batas kota dan kabupaten. Jadi lebih jelas juga. Lebih ya, jelas. ya. Kalau dibandingkan dengan TPAS Sumur Batu yang luasnya 19 hektar dari 12 kecamatan, 2,3 juta jiwa Kota Bekasi, emang Burangkeng ini sangat jauh ya Bro ya. 11 hektar, 3,2 juta penduduk. Tonase sampahnya maksudnya. Iya. Kan Sumur Batu. Mungkin kalau kota ini ada keberuntungan. Dan juga saya kan ada TPA Bantar Gebang. Oh. Iya jadi mungkin ya lebih peduli dari DKI Jakartanya. Oh ada. Iya, kan berdampingan dengan TPA DKI kan. Iya, kebetulan adanya di Bantar Gebang. Kalau di kita kan hanya Kabupaten Bekasi. Jadi mungkin makanya tadi itu dari uang bau pun kan dia lebih besar daripada Kabupaten Bekasi ya. Karena dia dari sana ya. Ya sebenarnya kan ada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2024 tentang pengolahan limbah kan, tentang pengolahan sampah, baik itu dikelola oleh swasta maupun pemerintah kan, setiap orang yang terdampak langsung oleh itu kan harus mendapat kompensasi. Nah, gitu. Yang terdampak langsung dengan akibat pengolahan sampah. Artinya sekarang belum semua warga yang terdampak mendapat kompensasi. Belum. Dampak itu kan bukan hanya terciprat langsung, tapi kan dari bau, mungkin nanti dari resapan air, mungkin nanti dari udara. Kan gitu. Ada yang terdampak, memang ada juga yang terdampak langsung karena rumahnya berdampingan dengan TPA. Gitu. Nah hari ini kan belum ada klasifikasi, oh yang berdampingan upahnya 500.000, yang jauh 100.000 kan belum ada aturan kayak begitu. Mau jauh mau dekat itu ya berdampingan dia 100.000 aja per bulan, gitu kan? Belum berdasarkan radius berapa. Nah belum ada aturan radius berapa meter agak lebih gedean. Radius makin jauh makin kecil kan gitu. Jadi kan belum ada aturan seperti itu. Cuma kalau tercium, saya juga tercium udah. Iya, ya pastilah. Buaya itu harusnya dapat ini. Apalagi kalau sedang dipindah itu. Kan diangkat dari bawah ditarik ke atas. Wah, terus uapnya menguap, ada angin terbawa ya itu pasti jauh. Cium itu. Pasti tercium. Tetangga pada nanya ini bawa apa ya? Sampah Burangkeng kemana-mana. Pokoknya kemarin ini Burangkeng ini terkenal dengan apa? Dengan sampahnya. Iya. Mana itu TPA Burangkeng. Tapi alhamdulillah sekarang Burangkeng terkenal ada gerbang tolnya. Gerbang tol Burangkeng. Ya. Jadi ada gerbang tol Burangkeng. Jadi dulu terkenal dengan TPA Burangkeng. Sekarang orang mungkin bukan sedikit setiap hari menyebut Burangkeng. Keluar mana kita ini? Burangkeng. Masuk mana nih? Burangkeng gitu. Dulu buang sampah kemana? Burangkeng. Makin terkenal ya. Jadi orang-orang lintas tol pokoknya Burangkeng disebut. Iya. Gitu ya. Jadi itu saya waktu memperjuangkan bagaimana gerbang tol itu dari Setu Selatan menjadi Burangkeng, ya nggak semudah itu. Kita berapa kali protes, berapa kali mengajukan surat. Saya bilang Burangkeng ini kan yang kurang lebih 100 hektar terkena tol Japek 2 dan Cimaci. Masa namanya cuma minta sebuah nama aja susah, kan gitu. Mudah-mudahan saya bilang dengan nama ini kan Burangkeng lebih bisa terkenal bukan hanya sampahnya, kan gitu. Terkenal juga dengan gerbang tol ya kan gitu. Ini mungkin akan diingat orang mana-mana. Bukan saja hanya orang kecamatan satu, tapi orang manapun yang melintas di tol ini akan melihat bacaan Burangkeng bilang gitu. Akhirnya alhamdulillah dipenuhi. Makanya cuma sekarang ini ada Setu Utara, Setu Selatannya nggak ada. Karena Setu Selatannya diganti dengan Burangkeng gitu. Setu Utara ada tapi Selatannya nggak ada. Biasanya kan ada, kalau ada Cikarang Utara ada Cikarang Selatan gitu kan. Bekasi Utara ada Bekasi Selatan. Ini ada Setu Utara, Setu Selatannya nggak ada. Nggak ada.
Baik Lurah, kita tadi udah ngobrol banyak ya soal Kabupaten Bekasi, pilkada ini dan harapannya tentang Kabupaten Bekasi, termasuk permasalahan yang ada di TPAS Burangkeng diharapkan menjadi prioritas juga bagi Bupati yang nanti terpilih ya Lurah ya. Itu harapan saya. Karena walaupun bagaimana, ya sampah itu kan sumber penyakit. Sumber penyakit. Iya. Kalau tidak dikelola dengan baik. Tapi mungkin kalau dikelola dengan baik bisa juga sumber rezeki. Kan gitu. Bisa juga dari sampah mengandung sumber rezeki. Jadi barokah. Asalkan dikelola dengan baik. Kalau nggak dikelola dengan baik ya jadi sumber penyakit. Gitu. Sebagai penutup Lurah, sampai mungkin apa sih yang Lurah harapkan dari pilkada kali ini dan mungkin ajakan kepada masyarakat tadi kan untuk berpartisipasi untuk menggunakan hak pilih. Saya harapkan kepada seluruh raga masyarakat Kabupaten Bekasi, baik itu dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, agar tidak terpengaruh dengan kata golput. Mungkin ada sebagian orang yang kurang rasa tanggung jawab terhadap demokrasi, mungkin ada yang mengarahkan itu, ya saya bilang jangan sampai ada yang tujuannya datang ke TPS hanya golput. Datanglah ke TPS, pilih dengan baik sesuai dengan hati nurani. Karena golput adalah bukan pilihan. Gitu. Harapan saya. Mungkin yang terpilih nanti bagaimana harapannya kepada siapapun ya yang mendapat amanah dari masyarakat untuk memimpin Kabupaten Bekasi. Yang terpilih mudah-mudahan amanah. Jalankan sesuai janji-janjinya. Jalankan semua harapan masyarakat. Jadilah bupati yang menjadi kebanggaan. Jadi kalau zamannya si Anu ini, jadi jadilah bupati yang menjadi kebanggaan masyarakat. Jadilah bupati yang selalu berbagi kebahagiaan kepada warganya. Berbagi kebahagiaan tentang kesehatan, berbagi kebahagiaan tentang kesejahteraan, berbagi kebahagiaan tentang pendidikan, berbagi tentang kebahagiaan tentang keamanan, kenyamanan, berbagi kebahagiaan terhadap pengangguran, kan gitu. Ini diharapkan oleh orang komunikasi. Pokoknya siapapun nanti pasangan calon yang terpilih mendapat mandat dari rakyat, berbagi kebahagiaan kepada warga Kabupaten Bekasi. Gitu. Berbagi kebahagiaan. Iya, dimanapun dia berada, kan gitu. Dan menjalankan semua programnya ya. Ya, dijalankan semua programnya. Tentunya kalau dia menjalankan program dengan baik, pasti berbagi kebahagiaan. Kan? Kalau programnya berjalan dengan baik, ide, gagasan, pemikirannya dijalankan dengan baik, tentunya akan mendapat kebahagiaan dari rakyat. Mudah-mudahan karena rakyat Bekasi mendapat kebahagiaan, pemimpinnya pasti diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik Lurah, terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir di studio Urban JTV di Sama-sama. Pulau Cikarang. Terima kasih bagi yang telah menyaksikan Pilkada Show Up to Date ini. Nanti kita akan kembali lagi dengan narasumber lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.